Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Salama Sauludin. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan ceritakan sesingkat-singkatnya tentang potensi di Indonesia dan di NTT, potensi kelautan dan perikanan. Yang pertama, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Yang kita ketahui, perikanan adalah salah satu sektor pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil pencapaian perikanan di Indonesia mencapai 73.681.883.000, di mana dari nilai tersebut naik 10,1% dari nilai ekspor pada tahun 2018. Hasil ekspor tersebut mencakup udang, gurita, cumi-cumi, rajungan, serta rumput laut yang menjadi komoditas yang dicari. Kawasan konservasi perairan memiliki luas sebesar 23,14 juta hektar atau sekitar 7,12% luas dari perairan yang dimiliki di Indonesia. Dari kawasan tersebut, 166 kawasan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan 30 kawasan lainnya dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, potensi perikanan budidaya di Indonesia. Potensi perikanan budidaya di Indonesia bukan hanya bisa dilakukan di air laut, tetapi juga bisa dilakukan di air tawar maupun air payau. Jumlah dari potensi perikanan budidaya di Indonesia sebesar 56,8 juta ton per tahunnya, dan jumlah produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun. Biarpun potensi dan hasil produksi perikanan budidaya di Indonesia sangat besar, tetapi pemanfaatannya sangat rendah dan juga sumber daya ikannya banyak yang rusak. Yang ketiga, potensi kelautan dan perikanan di NTT. Yang kita ketahui, NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan tangkap terbesar. Namun, pengelolaannya yang masih rendah, hanya sekitar 40% dari potensi lestari yang sebesar 388,7 juta ton per tahun. Dari hasil tangkapan yang besar, memiliki tangkapan utama yaitu ikan pelagis yang berupa ikan cakalang, ikan tuna, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kembung, dan ikan domersil yang berupa ikan kakap, lobster, cumi-cumi, kerang, dan lain-lain. Hasil produksi perikanan laut di NTT menurut data BPS NTT, hasil produksi perikanan laut di NTT mencapai 118,827 ton pada tahun 2015 dan kini meningkat pada tahun 2016 menjadi 173,296 ton. Tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi 138,268 ton. Yang keempat, potensi perikanan budidaya di NTT. Menteri KKP Edi Prabowo menyatakan perlunya kita memperkuat sektor perikanan budidaya di NTT. Salah satunya dengan budidaya rumput laut, agar kita dapat menghasilkan budidaya rumput laut dengan hasil yang terbaik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita memerlukan inovasi. Inovasi budidaya rumput laut salah satunya yaitu dengan cara peremajaan bibit-bibit baru dengan menggunakan metode kultur jaringan agar dapat menghasilkan rumput laut dengan hasil yang terbaik dan akan lebih banyak hasilnya. Bukan hanya memperkuat sektor perikanan budidaya di NTT, Edi Prabowo
juga berencana akan membangun kantor unit perikanan budidaya di NTT. Kantor tersebut bernama Kantor Unit Pelaksanaan Teknis atau biasa disingkat UPT. Rencana dibangunnya kantor tersebut dengan harapan agar bisa membimbing dan mentransfer teknologi kepada masyarakat sekitar. Baik, sekian dari video cerita singkat tentang potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dan di NTT, serta perikanan budidaya di Indonesia dan di NTT. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.